semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang beberapa tipe soal yang mirip di UTBK 2023 hari pertama, ya guys ya. Anyway, ini bukan soal asli ya. Jadi ini hanya soal-soal yang mirip dengan review-review teman-teman yang udah UTBK hari ini. Oke, langsung aja nih ke soal yang pertama. Jadi katanya ada bahasa Panda di beberapa sesi gitu ya. Di sesi awal ada, tapi ada juga yang nggak dapet, jadi langsung kita bahas. Di sini yang ditanya adalah wakil kapten kapal yang berlayar adalah Rojo dalam bahasa Noa. Nah, ada juga sempat ada kan ya tuh yang dapat bahasa Panda, bahasa Kancil dan lain-lain gitu ya. Oke, di sini kita lihat aja arti kata per katanya guys. Oke, di sini kan Rupi adalah kapten kapal. Rupi au Sencho Nev. Rojo sebagai wakil kapten. Rojo wa Vice Sencho. Kapal yang berlayar, Nev Ing VM13. Ini semuanya udah sesuai sama artinya ya, jadi langsung aja kita lihat. Wakil kapten, yang ini ya, berarti Vice Sencho. Oke, depannya semua Vice Sencho sama. Terus kapal yang berlayar, Navy Ing VM13. Oke, ini hati-hati nih si penulisannya ya. N kecil, terus E besar. Oke, berarti ini udah salah ya, dia pakai 3. Fevi, terus ada spasi, ini udah salah juga. Ing, nah ini udah pakai tanda seru salah. VM13, oke, antara C sama D. Terus adalah Rojo. Nah, Rojonya itu Rojo biasa, adalahnya adalah au tanda seru. Oke, kalau ini wa berarti jawabannya yang D. Nah, jadi kayak lihat aja kata per katanya dan teliti gitu ya. Kalau misalnya dibalik juga hati-hati. Oke, yang kedua ini ada di penalaran umum juga. Jika Tiara rajin belajar, maka Tiara akan juara kelas. Jika Tiara juara kelas, maka ibu akan senang. Nah, ini silogisme ya guys ya. Jika Tiara rajin belajar, maka Tiara akan juara kelas. Ki, jadi P maka Ki. Terus di sini, jika Tiara juara kelas, maka ini Ki. Lalu, maka ibu akan senang R. Nah, ini premis 1, ini premis 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita coret aja, sisanya adalah P maka R. Yang ditanya adalah jika Tiara rajin belajar. Jadi premis 3-nya adalah P. Berarti P udah pasti R gitu kesimpulannya. Maka di sini adalah R-nya, maka ibu akan senang yang C. Nah, oke. Yang ketiga nih. Toxic relationship sulit ditinggalkan karena beberapa alasan. Oke, jadi ini adalah masalahnya, yaitu ketergantungan emosional, perasaan bersalah, dan rasa takut akan ketidakpastian. Hal-hal tersebut mempengaruhi pasangan dalam mengambil keputusan untuk berpisah. Jadi ada 3 hal ya guys ya, syaratnya. Apabila X dan Y tidak saling bergantung secara emosional, oke, merasa baik-baik saja dan tidak bersalah, serta siap menghadapi ketidakpastian, manakah simpulan yang tepat? Oke, di sini kan alasannya itu adalah sulit ditinggalkan karena beberapa alasan ya, si toxic relationship. Jadi kalau misalnya kebalikannya ini adalah alasan untuk siap berpisah ya. Jadi kayak udah ada ketidak eh, ketergantungan, lalu kalau misalnya bersalah tuh kayak kenapa nggak apa-apa gitu ya. Terus di sini juga siap menghadapi ketidakpastian. Jadi di sini sudah mewakili 3 syaratnya, maka di sini bisa dikatakan bahwa X dan Y siap untuk berpisah gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Dalam beberapa bulan terakhir diberlakukan syarat bagi penumpang kereta api. Untuk apa nih? Menunjukkan tiket, KTE, dan surat keterangan sehat. Jadi ada 3 syaratnya. Ricky telah membeli tiket kereta api dan merasa dirinya sehat. Oke, simpulan yang ditanyain adalah Ricky, ini pernyataan sih ya. Ricky dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Nah, di sini tuh karena udah ada informasinya gitu ya, dan ini tuh dikatakan masih agak gambling sih ya. Karena pemisahan itu bisa benar atau salah. Karena di sini tuh kan Ricky dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Nah, tapi kan belum tentu dia tuh kayak menunjukkan si tiket ininya. Jadi ini mungkin benar gitu. Itu paling ada catatannya ya. Untuk pasti benar gimana, mungkin salah gimana, atau pasti salah gimana. Nah, ini ada juga trik praktis untuk logika kuantor. Kalau misalnya premis 1 sama premis 2 itu semua sebagian, kesimpulannya adalah sebagian. Apabila premis 1 sama 2-nya semua, maka kesimpulannya semua. Kalau premis 1 sama 2-nya sebagian, ini kesimpulannya tidak ada kesimpulan.
Oke, lanjut. Di sini penulisan kalimat huruf kapital yang salah. Oke, ini cek aja nanti di EYD 5 ya guys ya. Cek aja kayak di EYD 5 PDF. Kamu download sendiri. Oke, di sini yang salah adalah yang A, guys. Kenapa? Karena sini nggak diikuti sama namanya geografisnya. Jadi kayak, ini udah benar nih arahan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Nah, ini harusnya ada arahan geografisnya. Misalnya kayak, Bapak Kepala Desa Sumatera, enggak, Bapak Kepala Desa, desa mana gitu, Jatiwaringin misal. Nah, ini kalau misalnya nggak ada nama geografis, ini nggak usah gede gitu, guys. Oke, kalau ini udah benar ya, pembangunan ibu kota baru Kalimantan Timur telah dimulai. Ada pembangunan baru di Provinsi Sumatera Barat. Oke, jadi ini ada tipsnya aja. Pahami EID 5 ini pengganti POEBI karena POEBI udah nggak berlaku di tahun 2022. Juga baru update, guys. Lalu KBBI nanti cek aja kata bakunya, frasa, konjungsi, preposisi, dan kata bertingkat. Guys, kita lanjut. Jadi sini adalah soal PK. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang rusuk 14 cm. Di sini aku udah coba gambarin, tapi sebenarnya katanya di soalnya tuh nggak ada gambarnya gitu, jadi memang harus digambar. Misalkan sebuah kerucut berada dalam kubus. Oke, ini kerucutnya dalam kubus. Sedemikian rupa sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus. Oke. Serta titik puncaknya tepat menyentuh bidang atas kubus. Luas permukaan kerucut tersebut adalah berapa senti gitu ya. Oke, berarti di sini bisa kita artikan bahwa si rusuk kubusnya itu sama aja kayak si tinggi kerucut yang ini dan sama dengan kayak diameter kerucutnya ya. Berarti kan di situ adalah 14 cm sama dengan tinggi kerucut sama dengan diameter kerucut. Nah, untuk mencari jari-jari kerucut, itu adalah tinggal 14 bagi 7 aja. Setuju ya? Itu 2. Oke, sorry, 14 bagi 2. Oke, efek malam-malam guys. Oke, 14 dibagi 2 sama dengan berapa? 7. Oke, di sini kan berarti Pitagoras ya. Di sini kan 7, ini 14 kan jadi kayak segitiga gini. Gitu kan? Ini 7, ini 14. Berarti berapa sisi miringnya nih? Berarti kan di sini tinggal akar 14 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi berapa nih? 196 tambah 49 gitu ya. Oke, jadinya adalah 245. Akar 245 ini kalau misalnya disederhanain jadinya adalah akar 49 kali 5 guys. 49 bisa dikeluarin jadinya adalah 7 akar. Oke, si 7 akar 5 ini belum selesai karena yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah PR dikali R tambah S. Oke, di sini masih ada kelipatan 7 ya, maka pakai aja 22 per 7. Kali R-nya itu adalah 7. Dikali R-nya itu adalah 7. Ditambah S-nya. Nah, S-nya ini adalah si 7 akar 5. Sisi miring tadi, gitu. Ini kita cara sisanya adalah 22. 22 dikali sama 7 ditambah 7 akar 5. Biar lebih sederhana, bisa juga ini diubah kayak gini ya. 22 dikali sama 7-nya kita keluarin, terus dikaliin sama 7 kali berapa biar jadi 7 kali 1 gitu ya. Ditambah di sini 1 akar 5. Jadi di sini kan 22 kali 7, 154. Nah, terus dikali sama 1 plus akar 5. Oke, udah deh. Yang mana yang paling tepat nih? Yang E ya. 154 ditambah akar 5 plus 1 ya. Sama aja ya, bisa dibalikin. Gitu guys. Oke, lanjut nih. Jika A tambah 2B min C, A tambah 2B min C sama dengan 2020. Lalu ada juga A min B-nya itu adalah 2 gitu ya. Terus A plus C-nya 2018. Nah, yang ditanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke. Sini kita bisa untuk ini aja eliminasi dari A plus 2B min C sama dengan 2020 sama yang A plus C. Kenapa? Biar nanti ada variabel yang hilang. Gitu ya. Oke, yang hilangnya yang mana nih? Yang C ya. Min C sama plus C kan jadinya 0 habis ya. Berarti di sini harus tandanya positif. Oke, A tambah A2A ditambah sini 2B sama dengan 2020 tambah 2018. Jadinya 4038. Oke, udah sampai sini. Nah, berarti yang ditanyain adalah A kuadrat min B kuadrat. Kita keluarin dulu deh duanya ya. Jadinya 2A plus B gitu kan. Jadinya 4038. Nah, untuk A plus B-nya jadinya adalah 4038 dibagi sama 2. Itu adalah berapa? 2019. Oke.
Kak, langsung aja nih 4.038 bisa jadi. Cuma kita harus cek lagi nih. Bahwa kalau misalnya A plus B A plus B dikali A min B ini kan ini ya ini ya detailnya dari A kuadrat min B kuadrat gitu kan. A plus B dikali A min B. A plus B-nya 2019, A min B-nya di sini 2. Nah, ya udah 2019 kali 2 adalah 4.038. Kebetulan angkanya sama ya, tapi hati-hati kalau misalnya angka yang berbeda, takutnya salah. Oke, lanjut soal nomor 8, ini bahasa panda lagi. Oke, jadi kita lihat aja hubungan dari 4 ke 7, itu plus 3. F ke I juga plus 3, 3 ke 6 plus 3 berarti T plus 3 berapa? T itu T, U, V, W. Oke, di sini adalah depannya W. Udah, jawabannya yang D. Mau make sure boleh. Dari G ke K berapa? H, I, J, K plus 4 ya. Dari N plus 5 berapa N? O, P, Q, R, S. O, P, Q, R, sorry. R ya, berarti plus 4. Oke, udah sama ya, berarti udah sih. Jadi kalau misalnya mau cek lagi, 2 ke 7 itu adalah plus 5. Berarti V itu plus 5-nya berapa? W, X, Y, Z, A gitu ya. Dari K ke Q, K, L, M, N, O, P, Q, 6 ya. Jadi ini kayak 3, 4, 5, 6 gitu. Dari 5 tambah 6 berarti 11. Berarti 11 itu, oke ini mungkin ini ketutupan ya guys ya. Ini ada yang hilang. Harusnya WRA 11 gitu sih. Oke, lanjut. Ini yang terakhir sih. Pabrik Abi berhasil membuat kayu sebanyak 500 kayu. Itu adalah 10% kurangnya dari kayu yang diinginkan. Berapakah kayu sebenarnya? Oke, cara mudahnya adalah 10%-nya ini tuh adalah ya masih 10% gitu guys. Kalau misalnya mau jadi 100% berarti dikali berapa? Kali 10. Berarti kalau misalnya di sini awalnya 500, kita kaliin sama-sama 10 jadinya adalah 5.000. Ini trik cepat ya, perbandingan senilai sih. Jadi yang E. Oke, udah gitu aja untuk pembahasan soal FR UTBK-nya gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan semoga juga kamu bisa lolos di UTBK-nya. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.